Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lestari Nurseri Channel yang membahas seputar penanaman tanaman anggur import, baik penanamannya secara tabula pot maupun secara grounding langsung ke dalam tanah. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua hari ini? Semoga teman-teman selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin amin Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau mengklik video ini dan mau menonton video yang saya buat ini. Video yang saya buat ini yaitu membahas tanaman anggur yang hasil dari cangkokan. Jadi saya akan mereview pohon anggur ini dari hasil cangkok. Jadi pohon anggur yang saya tanam ini adalah hasil dari pencangkokan. Anggur ini berjenis atau bervarian yaitu Dickson. Kali ini saya akan membuat batang sekunder yang berbentuk melingkar. Jadi pohon Dickson ini pertumbuhannya sudah sesuai yang saya harapkan dan sudah pas untuk dibuat tajuk sekundernya berbentuk melingkar atau berbentuk lingkaran. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan di dalam proses pembentukan sekunder yang melingkar? Pertama-tama kita persiapkan yaitu belah batang bambu. Kita membutuhkan batang bambu setinggi 180 cm. Batang bambu ini kita lubangi dengan bor. Tujuannya untuk pemasangan skrup ini. Jadi skrup ini akan kita masukkan ke dalam lubang-lubang untuk sebagai ajir pertumbuhan anggur. Saksikan terus video ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi atau inovasi dalam pembuatan ajir tanaman anggur. Saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, atau komen untuk mempertanyakan atau yang kurang jelas dari penjelasan saya. Langkah pertama yaitu kita pasang batang bambu yang sudah kita lubangi dengan mata bor. Tujuannya adalah untuk menahan dari batang bambu agar bisa kuat menopang daripada batang tanaman anggur. Jadi tujuan kita membuat lubang itu agar batang bambu tidak mudah pecah dalam proses pemasangan skrup. Kita lakukan sampai memutar, atau yang kita butuhkan adalah 4 batang untuk menopang dari batang anggur yang kita tanam. Untuk harga
dari proses pembuatan ini sangat-sangat murah, sangat-sangat terjangkau harganya teman-teman ya. Untuk ember atau timbanya saya mendapatkan harga dengan harga 15.000 per ember itu. Jadi timba itu harganya 15.000 saya dapatkan dari tukang pengepul timba-timba ini. Kita lepaskan dulu pengait ini agar tidak mengganggu dalam proses pemasangan batang bambu yang akan kita pasang selanjutnya. Sudah 2 yang terpasang, kurang 2 lagi. Dengan metode seperti ini kita bisa menghemat lahan karena kita tidak membutuhkan lahan yang cukup luas. Cukup dengan lahan yang sempit kita sudah bisa menanam anggur. Sangat mudah sekali ini teman-teman ya. Bisa dipraktekkan di rumah atau teman-teman yang ingin menanam anggur di dalam tabulan pot. Untuk harga sekrup per biji saya belinya dengan harga Rp200. Sangat murah ya teman-teman. Kalau di total jumlah keseluruhan ini tidak sampai 50.000, kita sudah bisa membuat tabulan pot untuk tanaman anggur dengan biaya yang sangat-sangat murah. Keunggulan dari penanaman di dalam tabulan pot ini tidak banyak memakan lahan. Sudah terpasang semua, tinggal kita memasang yaitu tahanan agar tidak mudah roboh. Jadi ini tanaman anggur yang saya tanam ini sudah layak untuk dibuatkan batang sekundernya. Sudah pas ini untuk satu putaran lingkaran sudah bisa. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan bambu yang untuk menahan daripada tiang-tiang utama. Kita bentuk menyilang dan kita pasang. Untuk menahan ini saya membutuhkan kabel tis. Kabel tis ini saya gunakan untuk pengikat daripada tiang-tiang bambu ini. Tujuan dari melubangi batang bambu ini adalah untuk pengait atau pengikat agar tidak roboh. Jadi semua batang tiang-tiang bambu ini saya bor agar bisa dijadikan pengait atau pengikat daripada pohon tiang bambu. Jadi semua ini saya bor agar bisa dijadikan pengait atau penali dari tiang-tiang bambu ini. Kita masukkan mulai dari atas, terus kita masukkan lagi dan kita kunci dengan kabel tisnya. Ini sudah sangat kuat ya teman-teman untuk proses pengikatan seperti ini. Untuk ukuran dari batang bambu yang berbentuk plus atau menyilang ini saya gunakan ukuran yaitu
cm. Untuk yang atas saya gunakan 60 cm. Ini sudah cukup untuk satu lingkaran ini, sudah bisa menghasilkan lebih dari 10 batang tersier. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan. Ini yang saya gunakan adalah kabel bekas wifi. Ini saya dapatkan juga dari pengepul rongsokan. Harganya sangat murah. Ini sudah cukup kuat dan anti karat. Ini juga bisa digunakan untuk jangka waktu yang sangat lama. Kita masukkan ke dalam kabel tisnya agar bisa kuat dan membentuk sebuah lingkaran yang akan kita jadikan rambatan batang sekunder. Jadi batang sekunder ini nanti akan kita rambatkan ke kabel wifi ini yang berbentuk lingkaran. Untuk biaya pembuatan seperti ini sangat mudah, sangat murah ya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas, tapi hasilnya bisa berkualitas. Kita ikat agar tidak mudah lepas. Memang agak rumit ya teman-teman proses pemasangannya, tapi tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat agar tanaman anggur yang kita tanam bisa sesuai yang kita harapkan. Ini sudah selesai, hampir selesai. Sudah berbentuk lingkaran, sudah melingkar. Kita kencangkan lagi agar tidak mudah terlepas. Nah, sudah berbentuk lingkaran, sudah kuat. Ini sudah kuat ya teman-teman untuk menahan daripada tiang-tiang bambu. Langkah selanjutnya yaitu proses perambatan. Jadi batang anggur ini kita buat, atau saya bentuk menjadi lingkaran, melingkar. Sangat mudah ya teman-teman, seperti ini. Tapi harus hati-hati agar tidak patah daripada batang pohon anggur yang kita tanam. Kita siapkan tali. Tali ini yang saya gunakan untuk mengikat batang pohon anggur ini dari kantong kresek atau kantong plastik. Saya gunting sekitar 2 cm lebarnya. Nah, ini sudah bisa untuk menjadi pengikat. Kita ikat sampai merata, jangan sampai ada yang ketinggalan agar bentuknya bisa melingkar. Oh iya teman-teman, di dalam menanam anggur hasil cangkokan ini saya belum menggunakan pupuk kimia sama sekali. Jadi proses pemanenan batang cangkokan ini pertama tanam itu saya hanya gunakan vitamin B1 saja. Setelah saya gunakan vitamin B1, selanjutnya yang saya gunakan untuk penyiraman rutin yaitu saya gunakan air biasa, dan saya juga gunakan air jakaba. Jadi selama dari proses pemanenan cangkokan
tanaman anggur yang saya tanam ini belum mendapatkan pupuk kimia sama sekali. Tujuan dari saya untuk tidak memberi pupuk kimia agar tidak rentan overdosis. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Semoga video yang saya buat ini bisa memotivasi atau sedikit memberi informasi bagi teman-teman yang ingin menanam anggur di dalam tabung pot dengan biaya yang murah. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, atau komen untuk kurang jelasnya. Sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya. Semoga teman-teman semua bisa menjadi petani anggur yang sukses. Salam hormat saya dari Lestari Nurseri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.